oleh teman-teman saya. Ya, perkenalkan nama teman saya itu Azizul. Nah, kali ini kami akan melakukan fenomena hijrah di media sosial. Nah, selanjutnya podcast ini akan dibimbing oleh teman saya yaitu yang kecil badainya itu Fitri Mulyasari. Baiklah, kita langsung ke materi saja. Podcast kita kali ini akan membahas tentang fenomena hijrah di media sosial. Menurut teman-teman, bagaimana sih tentang fenomena hijrah yang terjadi pada saat ini? Kalau menurut saya sih ya, fenomena hijrah yang terjadi di media sosial merupakan salah satu fenomena yang marak sekali terjadi saat ini ya di kalangan para artis, para selebgram, tepatnya para orang-orang yang benar-benar menjaga kepentingannya di situ gitu. Nah, sebenarnya fenomena sosial ini kan udah sering terjadi ya, fenomena hijrah di media sosial ini sering terjadi tuh. Seperti orang-orang yang melakukan kebaikan sedikit-sedikit langsung di-post, sedikit-sedikit langsung dilihatkan di dunia maya kan. Nah, sebenarnya itu pun baik. Namun ada satu pihak yang menjadikan fenomena hijrah ini, menjadikan tempat hijrah ini sebagai ladang untuk mencari cuan atau mencari pendapatan gitu kan. Nah, jadi ada sekelompok kalangan artis maupun selebgram, dia sering pergi umroh, sering pergi ibadah contohnya kan. Namun setelah dia pergi umroh kan kita lihat secara realita dia nggak ada perubahan gitu kan, baik secara penampilan maupun yang lain-lainnya. Seharusnya orang-orang yang pergi umroh, pergi ibadah, tentu penampilannya harus tetap dijaga, pasti ada perubahan di penampilan, baik penampilan maupun perilakunya. Namun saat ini perilakunya tetap sama, jadi hijrah itu buat apa gitu kan? Jadi kita harus belajar hijrah itu sebenarnya buat apa? Berarti kalau kita lihat dari yang di media sosial sekarang, berarti itu orang tuh berhijrah untuk kepentingan pribadi ya, gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, hijrah itu bisa dijadikan untuk kepentingan satu pihak tertentu, gitu. Kepentingan untuk kelompok tertentu. Yang dimana itu kelompok itu untuk mencari cuan, untuk mencari ketenaran di kalangan orang-orang itu ya. Kalau menurut itu gimana? Menurut saya nggak ada bedanya sebenarnya yang dibilang apa sih. Rata-rata yang hijrah itu dari artis-artis penantang untuk membanyakan followersnya dan untuk memviralkan dirinya untuk berhijrah. Gitu. Ya contohnya seperti Rina Rose. Rina Rose seorang komedi influencer memutuskan untuk berhijrah dan mengembangkan hijab setelah mengalami perubahan batin dia. Karena dari situ dia bisa lebih viral untuk akun yang dipegangnya, dan dia jadi seorang presenter yang bisa lebih meluas lah untuk dikenal. Ya betul banget. Nah, kalau menurut aku juga sih ya, kalau masalah fenomena hijrah ini baru-baru ya yang terjadi pada Ruben Onsu. Nah, Ruben Onsu jadi mualaf. Nah, kabarnya Ruben Onsu ini jadi mualaf kan karena dia lagi mendekati salah satu artis yang muslim ya. Nah, itu kan berarti ada kepentingan di belakang. Nah, itu yang kita bahas di sini kan, ada kepentingan orang ini kan. Berarti hijrahnya itu bukan untuk benar-benar kan, bisa dikatakan bukan benar-benar gitu. Nah, itu sih menurut kami berdua ya. Lalu dengan menurut teman-teman pendapatnya tuh yang orang hijrah tuh lebih diklarifikasi atau diperlihatkan di sosial media itu bagaimana? Iya juga ada juga kayak gitu yang dikit-dikit langsung post, dikit-dikit langsung post. Nah, kan banyak tuh kayak kalangan artis kan. Kita kembali lagi kepada kalangan artis kan, kita lebih sering ya kan, kita lebih sering melihat di Instagram maupun di TikTok maupun di Instagram lah ya rata-rata. Nah, kan banyak tuh kayak Sultan Andara, Raffi Ahmad. Kita lihat nih, Raffi Ahmad membagikan atau dia ikut berkorban 10 ekor sapi. Nah, itu kan berarti kan itu baik, satu sisi dia baik nih. Tapi kan berarti ada tujuan yang lain. Berarti kan
nanti mungkin orang-orang akan memandang dia itu baik. Nah itu berarti kan dia mengharapkan juga pujian sebenarnya. Nah berarti itu gimana ya, kalau kita berpikirnya dia ada maksud lain gitu kan, ada maksud lain dari dalam dia berbagi. Baik kita lihat ya di masa-masa Ramadan kemarin banyak tuh para artis ikut berbuka bersama yatim kan. Nah itu sebenarnya boleh-boleh saja di post, itu kan kebaikan. Namun kalau secara berlebihan dia nge-post itu seolah dia mengharapkan pujian aja atau lagi pamer, dia lagi pamer ya. Nggak tahu kalau menurut itu gimana menurut saya? Ya, seperti sekarang kan kayak Raffi Ahmad tadi yang dibilang Nifah, bahwasanya dia itu untuk kepentingan pribadi biar lebih viral untuk memperluaskan yang di dunia. Itu menurut saya. Itu sih kalau menurut aku dia kepentingan itu muncul karena adanya peluang ya, peluang. Kepentingan itu muncul karena ada peluang. Gimana ada peluang? Pasti para artis itu kan sering tuh kayak live ya di TikTok maupun Instagram itu kan untuk mengharapkan juga ya, mengharapkan dia juga ya. Nah kalau para selebgram biasanya sering agar dia mendapatkan endorse ya, agar mendapatkan tambahan endorse gitu. Nah jadi sebenarnya nggak ada tuh yang hijrah secara sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh nggak ada. Cuman kan ada hijrah, ada kepentingan juga di situ menurut kami sih rata-rata ya. Lalu kalau misalnya kan artis itu kan kalau ini kan misalnya kan ada yang beda agama tuh, jadi kan dia pindah, misalnya dia dari yang bukan agama Islam pindah demi bisa bersama pasangannya tuh pindah agama, itu disebutkan seperti hijrah juga atau bagaimana? Nggak bisa disebut hijrah, dia tetap kan dari yang buruk ke yang baik. Hijrah itu kan definisinya kan dari buruk ke yang baik. Nah berarti sebenarnya itu kan si pasangan itu membawa dia ke yang baik kan. Cuma kita nggak tahu nih setelah dia pindah nanti atau setelah nanti ada konflik dia di rumah tangga, apakah dia akan tetap menjaga hijrahnya itu atau enggak. Contohnya ini ya, kita bisa lihat artis-artis lagi nih, artis lagi yang kita bahas itu istrinya mantan istri Sule, Natalia Arshri kan. Nah itu kan sering kita tengok tuh setelah dia menikah dengan Sule, dia beragama Islam. Nah setelah dia cerai dari Sule, dia buka hijab lagi, berpakaian sempit lagi, berpakaian seksi lagi. Nah itu kan berarti dia hijrah itu hanya berlatarkan karena menikah. Menurut saya itu sih, kalau menurut dia gimana? Kebanyakan kalau hijrah itu untuk pernikahan, kebanyakan pengaruhnya pada laki-laki karena cewek itu harus mengikuti agama laki-lakinya untuk bisa bersatu dengan hubungan dalam keluarga. Ya, karena kan kebanyakan sekarang kan pacaran beda agama, nikah beda agama. Kalau di Indonesia mayoritasnya kan orang-orang beragama Islam ya. Jadi kalau siapapun yang ingin nikah, tentu dia harus agamanya sama ya. Nah, namun mungkin ada juga kalangan para artis maupun kalangan para influencer yang lain, dia pergi keluar negeri untuk menikah agar agama mereka tidak agar agama itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. Tapi sebenarnya itu karena kan itu kepentingan lagi. Kita misalnya itu kepentingan pribadi atau kepentingan satu kelompok. Itu kan disebutkan sebagai hijrah. Lalu kan dia hijrah itu kan termasuk misalnya dia hijrah dari agama udah masuk Islam nih. Berarti dia harus berpakaian sopan dong. Ya nggak sih? Jadi lalu bagaimana tuh dengan orang yang udah pindah agama ke Islam tuh tapi pakaiannya tetap kayak biasa? Itu bagaimana? Itu kan karena faktor apa ya? Pertama faktor pekerjaannya kan. Orang-orang yang enggak memakai pakaian Islami atau pakaian hijab itu, kita nggak bisa melaporkan seseorang itu hijrah karena dari pakaiannya. Terkadang orang-orang yang seperti itulah yang membawa dampak buruk juga ya. Karena tadi kita lihat orang-orang yang sudah pakai cadar, sudah pakai hijab, tetapi sifat dan tingkah lakunya nggak sama, tidak mencerminkan dari pakaiannya. Nah, jadi itu sebenarnya konsepnya gini ya, orang-orang yang sudah hijrah tapi nggak membawa pakaiannya gitu ya, maksudnya nggak berpakaian Islami dan sebagainya, itu boleh aja sih, karena kan itu
menurut keyakinan juga ya. Kita nggak bisa memaksa seseorang itu untuk berpakaian tertutup, nggak bisa. Berarti proses ya? Ya, itu proses. Hijrahnya di proses begitu ya? Hijrah itu kan proses. Nah, proses kita untuk menjadi diri lebih baik. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Terkadang kan hijrah itu hanya untuk paksaan. Ada hijrah itu paksaan, ada hijrah itu dari hati.